Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bunda hari ini. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 2, pembelajaran 3. Bunda harap anak-anak dapat menyimak video berikut dengan baik ya. Anak-anak pasti mengetahui bahwa manusia memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan hidup berupa pokok, sekunder, dan kebutuhan tersier. Setiap kali manusia melakukan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, selalu memberikan pengaruh kepada lingkungannya, baik lingkungan alam maupun lingkungan ekonomi, sosial, dan budaya. Sekarang kita akan menyimak salah satu sisi kehidupan nelayan dalam membangun kesejahteraan hidupnya. Kehidupan nelayan pemburu paus. Di desa Lamalera, Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, merupakan salah satu desa nelayan tradisional yang menjadikan laut sebagai ladang kehidupan mereka. Masyarakat nelayan di desa Lamalera memiliki tradisi berburu paus yang dilakukan secara turun-menurun. Tidak sembarang paus yang mereka buru, hanya paus yang sudah tua saja yang mereka buru dan tidak boleh melebihi dari 15 paus yang mereka buru. Tujuannya agar mereka tetap menjaga paus tersebut tidak punah. Untuk berburu paus, para nelayan melakukan pemantauan dari bibir pantai dan dari atas bukit. Ada beberapa orang yang senantiasa berada di bukit itu untuk memantau sambil melakukan kegiatan lainnya seperti memperbaiki jala, menganyam atap perahu dari daun lontar, memasak atau membaca buku. Dan jika mereka melihat paus dari atas bukit tadi, mereka akan berteriak "Baleo" yang berarti paus. Teriakan itu membuat para nelayan yang berada di bibir pantai segera bersiap melaut. Mereka akan mengirimkan sebuah perahu untuk mengamati jenis dan umur paus. Jika mereka melihat paus itu layak ditangkap, mereka akan memanggil perahu-perahu lain untuk mendekat. Seperti yang ada pada gambar. Yang pertama pada gambar tersebut yang mereka lakukan di atas bukit. Kalau ini ibu sedang memasak atau sedang menjemur hasil tangkapan ikan. Sedangkan pada gambar yang kedua, setelah orang yang dari atas bukit melihat paus, para nelayan yang berada di bibir pantai tadi mendekat dan melihat umur dari paus tersebut. Jika sudah cukup tua dan layak untuk diburu, maka mereka akan berburu paus. Daging dan minyak paus yang berhasil ditangkap akan dibagikan seluruh warga desa. Pembagian diutamakan bagi janda dan yatim piatu. Setelah janda dan yatim piatu dapat pembagian, baru kemudian kepada penangkap paus, pemilik perahu, lalu kepada masyarakat lainnya. Indonesia yaitu namanya Festival Manee, tradisi nelayan di Pantai Malo. Festival Manee merupakan tradisi adat untuk penangkapan ikan. Kalau tadi nelayan berburu paus, kalau sedangkan ini tradisi nelayan di Pantai Malo ini yaitu tradisi untuk menangkap ikan. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat Pantai Malo, Kokorotan, Sulawesi Utara. Ritual ini biasa disebut dengan ritual menangkap ikan dengan doa-doa dalam bahasa adat kuno. Ini peta lokasi Pantai Malo, Kokorotan, Sulawesi Utara.
Penangkapan ikan dimulai dengan berkumpulnya para pemuka adat bersama perwakilan pemerintah setempat. Mereka bermusyawarah untuk menentukan tanggal yang tepat untuk melakukan ritual manee. Di sini acara yang pertama yaitu mereka berkumpul membentuk lingkaran dan mereka akan bermusyawarah yaitu menentukan tanggal yang tepat melakukan ritual manee. Sambil dalam lingkaran tersebut mereka memanjatkan doa-doa dalam bahasa adat. Sedangkan pada gambar yang kedua, masyarakat lainnya mengumpulkan tali dan janur atau daun kelapa yang masih muda untuk dibuat jaring yang disebut dengan sammi. Jika tiba hari yang ditentukan untuk melaksanakan ritual manee, para pemuka adat dan pemerintah setempat membawa sammi, yaitu janur-janur kuning, ke Pantai Malo. Beramai-ramai mereka menariknya sepanjang mungkin ke arah laut hingga membentuk sebuah kolam. Ketika ikan-ikan telah banyak terperangkap ke dalam sammi, masyarakat akan mulai menangkapnya. Hasil tangkapan ikan akan disantap bersama dalam pesta rakyat yang digelar saat itu. Ada hal yang menarik sepanjang ritual hingga pesta rakyat ini, yaitu masyarakat dilarang mengenakan pakaian yang berwarna merah. Hal itu sebagai pantangan. Ritual ini juga masih dilakukan hingga saat ini. Masyarakat meyakini ritual ini sebagai ucapan syukur dan permohonan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, kegiatan ini mengandung nilai-nilai kebersamaan antar anggota dan kepedulian untuk memelihara laut sebagai sumber kehidupan masyarakat. Nilai-nilai kerjasama, persatuan dan kesatuan pun sangat bisa dirasakan sepanjang persiapan hingga dilaksanakannya ritual ini. Maka dari itu, ritual festival manee membutuhkan banyak orang dan kerjasama. Jika hanya satu orang yang mengerjakannya, tidak adanya persatuan dan kesatuan, festival manee tersebut tidak akan berjalan dengan lancar. Kita sebagai warga negara Indonesia yang baik memiliki suatu kewajiban yang tidak terpisahkan, suatu kewajiban maupun hak yang tidak dapat dipisahkan. Sebagai warga negara, kita telah diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun hak warga negara Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ada 7. Hak kita sebagai warga negara Indonesia ada 7 ya. Yang pertama, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan menurut pasal 27 ayat 1. Maka dari itu, baik dia orang kaya maupun orang yang berkecukupan, dia di mata hukum tidak ada perbedaan. Kedua, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak menurut pasal 27 ayat 2. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan pekerjaan ya dan penghidupan yang layak. Ketiga, setiap warga negara berhak dalam usaha pembelaan negara menurut pasal 30 ayat 1. Keempat, setiap warga negara berhak untuk berserikat dan berkumpul dan mengeluarkan pendapatnya menurut pasal 28. Kita berhak untuk menyampaikan pendapat kita maupun kalian untuk melakukan perkumpulan atau membentuk sebuah kelompok itu diperbolehkan jika itu masih dalam aturan atau sesuai dengan Undang-Undang Dasar negara kita. Kelima, setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama
dan kepercayaan masing-masing yang dipercayai. Menurut pasal 29 ayat 2. Maka dari itu kita sebagai warga negara Indonesia tidak ada paksaan atau orang tidak berhak untuk memaksa kita untuk memeluk agama mereka. Keenam, setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran menurut pasal 31 ayat 1. Jadi, kita sebagai warga negara Indonesia berhak untuk belajar atau mengenyam bangku pendidikan. Ketujuh, yaitu setiap warga negara berhak mempertahankan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia atau NKRI dari serangan musuh menurut pasal 30 ayat 1. Nah, poin ketujuh ini kita berhak mempertahankan wilayah kita. Jika ada orang asing ingin merebut atau ingin merusak, baik itu keindahan alam kita maupun hal yang lainnya, kita berhak untuk mempertahankan kekuasaan kita agar mereka tidak berani mengambil hak kita. Setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau Pemda. Pasal 23A. Kedua, setiap warga negara wajib mentaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum, dan pemerintahan tanpa terkecuali serta dijalankan dengan sebaik-baiknya. Pasal 27 ayat 1. Jadi kita tidak boleh merendahkan Pancasila maupun Undang-Undang Dasar Negara kita. Karena itu kita harus mentaati dan menjunjung tinggi dasar negara kita. Ketiga, setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela, mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari serangan musuh. Pasal 30 ayat 1. Keempat, setiap warga negara wajib untuk menghormati hak asasi orang lain dan menjunjung tinggi moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. Jadi kita tidak boleh semena-mena kita untuk mengejek di bagian nilai agama ya. Kita tidak boleh mengejek suatu agama apapun, kita harus menghargainya dan kita tidak boleh membuat keributan. Keenam, setiap warga negara wajib turut serta dalam pembangunan untuk membangun bangsa agar bangsa kita bisa berkembang dan maju ke arah yang lebih baik. Keenam, setiap warga negara wajib untuk mengikuti pendidikan dasar yang sepenuhnya dibiayai oleh negara. Interaksi lingkungan dan manusia maupun hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Sekarang anak-anak dapat mengerjakan tugas pada halaman 103. Ayo mencoba. Jadi anak-anak tulislah beberapa kewajiban kalian sebagai seorang siswa di kolom yang titik-titik ini. Jadi kalian kewajiban apa saja yang harus kalian lakukan sebagai seorang siswa. Kalimatnya harus jelas dan singkat sehingga kalian mudah memahaminya dan mengingatnya. Oke, Nak? Sekian dari Bunda. Jika ada salah kata, Bunda mohon maaf. Kepada Allah Bunda mohon ampun. Bunda akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.